Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan, nama saya Rahmat Dian Permadi. Saya kebetulan mengajar matematika di kelas 10, 11, dan 12 Multimedia dan TPP untuk kelas 12-nya. Oke, mungkin kalian yang kelas 10 belum mengenal saya. Nah, berikut saya sertakan biodata diri saya ya. Ini nama lengkap saya, Rahmat Dian Permadi. Ini kontak saya, baik WhatsApp, Instagram, maupun YouTube channel. Oke, nanti ke depannya, selama daring ini, kita akan menggunakan akun e-learning, lalu YouTube channel, maupun Google Classroom. Oke, cukup sekian perkenalannya ya. Mungkin kita masuk saja langsung ke materi. Materi pokok di bab 1 ini kelas 10 yaitu bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Nah, untuk materi ini sebenarnya ini adalah satu paket ya. Cuman yang logaritma ini adalah kasta tertinggi dari akar dan pangkat. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena jika kalian belum memahami secara detail atau secara tuntas bentuk pangkat dan akar, kalian akan mustahil untuk mengerjakan atau memahami tentang logaritma. Itu adalah dasar atau basic ya. Oke, lanjut. Ya. Ini standar kompetensinya, yaitu memecahkan masalah yang berkaitan dengan bentuk pangkat, akar, dan logaritma. Menggunakan aturan pangkat, akar, dan logaritma. Ya, ini kalian indikatornya disuruh atau kalian nanti akan menyederhanakan bentuk suatu bilangan berpangkat. Yang kedua, mengubah bentuk pangkat negatif dari bilangan ke bentuk pangkat bulat positif dan sebaliknya. Nah, seperti itu. Nah, sama tujuannya dengan indikator tadi. Kalian nanti intinya hanya menyederhanakan suatu bentuk bilangan berpangkat, baik itu yang berpangkat negatif maupun berpangkat positif dan sebaliknya. Oke, next. Waktunya sebenarnya adalah 2 kali 45 menit secara normal, cuman nanti kita tentatif saja. Jika ada kalian belum jelas, silakan kontak di nomor saya yang tadi, baik akun Instagram, YouTube channel, Google Classroom, maupun WhatsApp. Ya, oke, lanjut. Metodenya seperti biasa, kalau normal kita menggunakan metode ceramah atau penjelasan secara detail. Nah, ceramah ini nanti akan saya ganti dengan video yang saya sertakan dalam akun saya. Yang kedua, penggunaan program Microsoft Math yang sudah ada di buatan Microsoft atau software buatan saya, yaitu Mathcom. Nanti akan saya jelaskan, akan saya gambarkan bagaimana seperti itu. Yang ketiga, diskusi kelompok atau penugasan. Nah, ini nanti akan saya share penugasannya atau kelompoknya melalui akun ya, seperti itu ya. Oke, lanjut saja. Mungkin di SMP kalian sudah mengenal ya dari berbagai sifat-sifat bentuk bilangan positif. Oke, yang pertama 1 dengan 2 itu 1 dengan 2 ini sebenarnya memiliki suatu konsep tertentu ya. Kalau saya seperti ini ya, selama variabel A-nya ini sama ya, kali itu jadi tambah, kalau bagi menjadi kurang. Nah, kalau ini A-nya tidak sama, misalnya sini A, di sini B. Nah, berarti kerjakan masing-masing. Nah, seperti itu. Jadi konsepnya seperti ini. Jika kali jadi tambah, bagi jadi kurang selama variabel A-nya ini sama. Oke, pengembangan yang nomor 3 yaitu dalam kurung A pangkat M tutup kurung pangkat N. Nah, ini konsepnya, kalau kurung dalam kurung dipangkatin berarti dikalikan semuanya. Jadi A pangkat M kali N. Ayo kita kembangkan lagi di nomor 4. Dalam kurung A kali B pangkat N. Nah, ini kita keluarkan masing-masing semuanya. Jadi A pangkat N dikali B pangkat N. Sudah mulai pusing? Belum ya? Oke, lanjut. Nomor 5. Dalam kurung A per B pangkat N tutup kurung. Nah, berarti keluarkan semuanya. A pangkat N dibagi B pangkat N. Nah, ini bisa kita kerjakan lagi gak?
Kenapa enggak kita bagi aja A pangkat N dikurangi dengan N? Nggak bisa. Kenapa? Karena variabel A dengan B ini tidak sama, artinya kerjakan masing-masing, tapi dengan syarat penyebut B ini tidak boleh sama dengan 0. Nah, ada yang tahu kenapa alasannya nggak boleh sama dengan 0? Kita asumsikan saja ya. Misalnya begini, yang A ini angka 1, B-nya pangkat 0. Nah, apa bedanya kalau kita balik dengan 0 dibagi dengan 1? Mana yang hasil dengan 0? Kalau 1 bagi 0 berapa? Tidak terdefinisi atau tak hingga. Nah, kalau 0 dibagi 1 hasilnya 0. Nah, ini alasannya kenapa penyebut ini yang di bawah tidak boleh sama dengan 0. Oke, paham sampai sini? Oke, lanjut ya. Oke, ini untuk dengan syarat ada pengecualian. Jika A pangkat 0 sama dengan 1. Jadi apapun, misalnya 2 pangkat 0, 1 juta pangkat 0, tetap hasilnya 1, kecuali 0 pangkat 0. Baru hasilnya tidak terdefinisi. Jadi intinya, berapapun dipangkatin 0 atau 1 miliar pangkatin 0, hasilnya selalu 1, kecuali 0 pangkat 0. Tidak terdefinisi. Oke, yang nomor 5. A pangkat min N. Nah, ini kalian nggak usah pusing. Gini aja, konsep saya adalah kalau pangkatnya itu ada min, berarti artinya 1 per ya. Jadi A pangkat N ini kita jadikan ke bawah aja. Jadi 1 per A pangkat N, atau A pangkat N per 1 per A min pangkat N. Nah, ini konsep lain. Nah, yang lebih mudah adalah kalau ini pangkatnya minus, ya min, ini jadikan 1 per. Nah, ini semua turun. A pangkat N turun semua, jadi A pangkat N. Nah, seperti itu. Untuk nomor 6, A kali 10 pangkat N. Nah, ini adalah kalian temukan nanti di konsep fisika ya, bilangan apa namanya, bilangan berpangkat yang menggunakan konsep pangkat bilangan tak hingga. Nah, A pangkat 10 pangkat N. Nah, seperti itu. Nanti setelah ini akan kita bahas sebelum masuk ke logaritma. Oke, lanjut. Ya, ini ada motivasi ya. Ini digambarkan ada seorang anak ingin meraih hadiah atau kado. Dia memanjat, tapi di tengah-tengah anak tangganya patah. Nah, berarti apa yang Anda ingin lakukan? Apakah turun lagi atau memperbaiki tangga tersebut supaya meraih untuk dapat naik ke tingkat lebih atas, atau gimana? Nah, ini sama dengan kalian. Jika kalian nyerah, susah Pak, ngapain belajar Pak? Nah, seperti itu. Jadi sama aja bohong kan, seperti itu. Oke, jadi saya harap kalian akan terus termotivasi ya, walaupun saya paham matematika itu adalah pelajaran yang hampir semua anak itu nggak suka ya, seperti itu. Saya sadar kok seperti itu. Oke, lanjut. Contoh ya, dari bentuk pangkat dan akar. Oke, yang pertama dulu. Ada soal 2A pangkat 3 dikali 5A pangkat 5. Nah, ini cara seperti ini konsepnya ya. Gampangnya, yang ada angkanya ini 2 dengan 5, kita kalikan dulu. 2 kali 5 berapa? 10. Nah, ini kan ada A pangkat 3 dikali A pangkat 5. Nah, ini A-nya sama gak? Ini A-nya sama yang belakang? Sama. Kalau kali diapain pangkatnya? Ditambah. Berarti 2 kali 5 berapa? 10. A pangkat 3 ditambah 5 jadi A pangkat 8, atau 10 A pangkat 8. Nah, seperti ini. Mudah kan? Oke, yang nomor 2. 2P dikali P pangkat 7 per 6P pangkat 4. Nah, sama dengan tadi. Ada angkanya enggak? Ada. Kalau ada kita pisahkan dulu ya, atau kita sederhanakan. 2 per 6. Pisahkan dulu. Oke, tutup kurung. Lalu ini kan ada P saja. Nah, kalau P saja ini jangan kamu anggap P-nya pangkat 0, bukan, ya kan? P-nya pangkat 1. Nah, sekarang dikalikan kan P pangkat 7. Nah, kalau kali diapain? Kalau variabelnya sama, ditambah, berarti P pangkat 1 tambah 7 per. Nah, ini yang penyebutnya ada temannya enggak? P pangkat 4 enggak ada, berarti kita taruh saja di sini ya. Oke, 2 dibagi 6 berapa?
kita sederhanakan. Sama-sama coret bagi 2, jadi 1/3. Nah, P pangkat 1 tambah 7, P pangkat 8 per P pangkat 4. Oke, ini hasilnya kita jadikan 1/3 P pangkat 4. Kenapa P pangkat 4? Nah, ini kan penyebutnya masih bisa lagi kita sederhanakan ya. Jadi P nya sama-sama P, berarti kalau dibagi diapain? Dikurang, berarti 8 dikurangin 4. Sampai sini ada pertanyaan? Ya, masih mudah ya. Oke, yang C, 3K pangkat 8 dibagi K pangkat 5 dikali 9K pangkat 2. Yo, sama dengan tadi ya. Kita ambil dulu angka-angkanya dulu nih. 3 dengan 9 kita pisahkan dulu, tutup kurung, 3/9. Nah, baru kita operasikan yang ada pangkatnya. K pangkat 8 ada temennya enggak? Oh, enggak ada. Kita masukin lagi ke sini. Nah, sekarang yang bawah, K pangkat 5 dikalikan K pangkat 2. Ingat, kalau sama diapain? Ditambah jika kali ya, berarti K pangkat 7. Nah, tinggal masukkan saja. 3/9 berapa? Kalau kita coret-coret 1/3. K nya masih sama dengan tadi. Ini diapain? Dibagi ya. Kenapa? K nya sama. Kalau sama diapain? Ya dikurang kan. Jadi K 8/7 atau K pangkat 1. Nah, kenapa sini saya tulis 1/3 K saja? Ingat, kalau K pangkat 1 itu tidak perlu kita definisikan ya. Jadi kalian cukup menuliskan 1/3 K saja. Oke, masih semangat? Oke, nomor yang D ya. Dalam kurung 5M per 2N tutup kurung pangkat 3. Nah, di sini ada catatan atau aturan N tidak boleh sama dengan 0. Nah, tadi udah jelas kan apa maksudnya tidak boleh sama dengan 0? Karena apapun dibagi dengan 0 hasilnya tidak terhingga. Nah, seperti itu. Ingat, kalau misalnya ini dipangkatin ini, semuanya dikeluarin ya. 5 pangkat 3, M pangkat 3 dibagi semuanya keluarin. 2 pangkat 3 masukin, N pangkat 3 masukin. Nah, kan masih mudah ya. Kalau 5 pangkat 3 kan masih bisa kita hitung jari ya. Jadi 5 kali 5 kali 5 berapa? 125. Taruh situ. Nah, M pangkat 3 turunin. 2 pangkat 3 berapa? 2 kali 2 kali 2 ada 8. Jadi 125 M pangkat 3 per 8 N pangkat 3. Nah, dari sini bisa disederhanakan lagi gak? Oh, nggak bisa. Kenapa? Karena M dengan N itu nggak sama. Kalau M dengan dua-duanya baru boleh disederhanakan. Tapi kalau berbeda variabel di sini berarti tidak boleh disederhanakan. Cukup sampai sini saja, seperti itu. Oke. Masih mudah? Lanjut. Oke, next ya. Ya, ini mudah kok. Nggak kayak tadi ya. Sekarang coba kita latihan dulu. Nah, ini kan 5-nya sama gak? Oh, sama. Kalau kalian diapain? Ditambah. Jadi udah jelas ya. 25. Nah, 5 pangkat 29. Kalau 7 diapain nih? 7 sama gak? Oh, sama. Berarti kalau dibagi diapain? Dikurang. Jadi 7 pangkat 21 min 7 sama dengan 7 pangkat 14. Nah, ini kalau angkanya gede seperti ini, nggak usah kamu kerjakan 5 sampai 29 kali, nggak usah, itu terlalu panjang ya. Cukup sampai situ aja. Kecuali angkanya masih bisa kita jangkau, bisa kita hitung. Oke, lanjut. Yang C, 4 pangkat 5 dikali 9 pangkat 5. Nah, ini kalian nggak perlu ngitung one by one. 4 pangkat 5 sampai banyak, nggak usah. Nah, lihat aja di sini, pangkatnya sama gak? Kalau pangkatnya sama, berarti kita jadikan suatu distributif, ya kan? Nah, 4 dengan 9 kita masukin aja, tapi dia ada dalam kurung. Kenapa pangkatnya 5? Ya jelas, kalau kita buka keluar, berarti kan 4 pangkat 5 dikalikan 9 pangkat 5. Nah, ini dalam kurung berapa? 4 kali 9? 36, pangkat 5-nya turun. Yang D, nah ini mudah saya rasa ya. Oke, 3 pangkat 6, tutup kurung pangkat 4. Kalau pangkat dalam pangkat diapain? Dikali, berarti 3 pangkat 6 kali 4 24. Sama dengan yang E juga, dalam kurung dibagi diapain nih? Pangkatnya keluar kan? Pangkat 7, 9 pangkat 7. Paham? Oke, selanjutnya ini ada penugasan dari saya. Kita akan bahas, atau kalian coba dulu untuk pertemuan berikutnya kita akan bahas one by one. Oke,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.